Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang oknum polisi lalu lintas yang arogan. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Siang itu, matahari bersinar terik di pinggiran kota. Jalan raya dipenuhi asap kendaraan dan debu yang berterbangan, menciptakan suasana panas dan pengap. Kendaraan berlalu lalang dengan cepat, sementara beberapa pengendara motor terlihat berhati-hati, menghindari dua polisi yang berdiri di tepi jalan. Dua polisi itu adalah Rian dan Ardi. Rian, seorang polisi berusia pertengahan 30-an, dikenal sebagai sosok yang arogan dan gemar mencari-cari kesalahan pengendara. Ia sering memanfaatkan kekuasaannya untuk memeras uang dari pengendara yang dianggapnya lunak. Di sampingnya, Ardi, rekan kerjanya yang lebih muda, tampak lebih tenang. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan cara kerja Rian, Ardi seringkali memilih diam untuk menghindari konflik. "Ardi, lihat itu," ujar Rian tiba-tiba, menunjuk ke arah seorang pemuda yang mengendarai motor bebek tua. Helm pemuda itu sedikit miring, dan wajahnya tampak ragu-ragu saat melihat kedua polisi di tepi jalan. "Rian, mungkin dia tidak melakukan kesalahan besar," bisik Ardi, mencoba menenangkan rekannya. "Ah, diam saja. Aku tahu cara menangani orang seperti ini," jawab Rian dengan nada sinis. Rian segera mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar pemuda itu menepi. Pemuda itu pun berhenti dengan wajah tegang. "Selamat siang, Pak," sapa pemuda itu dengan sopan. "Ada apa, Pak?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Rian menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kamu tahu salahmu apa?" "Maaf, Pak, saya salah apa?" tanya pemuda itu, kebingungan. "Helm kamu gak dikancing. Mana SIM dan STNK?" bentak Rian. Pemuda itu buru-buru merogoh sakunya dan menyerahkan SIM serta STNK. Ardi mengambilnya, memeriksa dengan saksama. "Surat-suratnya lengkap," bisik Ardi kepada Rian. Tapi Rian tak peduli. Ia menatap pemuda itu dengan sorot mata mengancam. "Kamu bisa saya tilang karena tidak memakai helm dengan benar. Selain itu, knalpot motormu juga tidak standar. Dendanya mahal. Mau saya tilang, atau kita selesaikan di sini saja?" Pemuda itu terdiam. Ia tahu maksud Rian, uang damai. Dengan berat hati, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Rian. Polisi itu tersenyum puas, lalu melambaikan tangan. "Sudah, pergi sana. Hati-hati di jalan." Pemuda itu mengangguk cepat dan segera tancap gas, meninggalkan tempat itu. Ardi mendekat, berbisik, "Rian, kalau begini terus, lama-lama kita bisa kena masalah." Rian tertawa sinis. "Masalah apa? Kita ini yang berkuasa di jalan. Siapa yang bisa melawan kita?" Belum lama Rian selesai berbicara, sebuah motor tua melintas dengan tenang. Pengendaranya adalah seorang kakek tua, berkaos putih lusuh, mengenakan celana panjang usang, dan memakai helm dengan benar. Motornya tampak tua dan tak terawat. "Rian," Ardi menunjuk ke arah kakek itu. Rian segera melangkah ke tengah jalan, mengangkat tangannya. "Berhenti." Kakek tua itu perlahan menarik rem dan menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia menoleh dengan tenang ke arah Rian. "Mana SIM dan STNK-nya, Kek?" tanya Rian dengan nada sok berkuasa. Kakek itu mengeluarkan SIM serta STNK dari dompet kulit yang sudah usang dan menyerahkannya. Rian memeriksanya dengan teliti, berharap menemukan kesalahan. "Pajak motornya telah 3 bulan, ujarnya, mencoba mencari celah. "Saya tahu, Pak. Tapi saya bukan tidak mau bayar. Saya hanya menunggu hasil panen. Sebentar lagi saya lunasi pajaknya," jawab kakek itu dengan tenang. Rian tersenyum sinis. "Wah, nggak bisa gitu, Kek. Aturan tetap aturan. Kalau telat, ya ditilang." Kakek itu menghela napas panjang. "Saya ini sudah tua, Pak. Saya tidak melanggar aturan lain.
Hanya pajak yang telat. Saya janji akan bayar. Tapi Rian tak mau mendengar alasan. Jangan banyak alasan. Kalau tidak mau ditilang, selesaikan di sini saja. Kakek itu menatap Rian dengan tajam. Suasana sekitar mendadak berubah. Tatapan tenang kakek itu membuat Rian merasa tidak nyaman. Kamu ini polisi atau preman? Suara kakek itu terdengar keras, menusuk hati. Rian marah. Kurang ajar kau. Berani melawan polisi? Aku hajar kau. Namun, sebelum Rian sempat melayangkan pukulan, kakek itu bergerak lebih cepat. Dengan gerakan lincah dan terlatih, ia menghindar dan menangkis serangan Rian dengan mudah. Rian terhuyung ke belakang. Tangannya terasa nyeri. Matanya membelalak. Tak percaya. Siapa sebenarnya kakek ini? Gumam Ardi, yang sejak awal merasa ragu dengan cara kerja rekannya. Kakek itu hanya tersenyum kecil. Aku tidak melawan polisi. Nak, aku hanya menangkis seranganmu. Jangan kau kira semua orang di jalan ini bisa kau tekan sesuka hati. Rian semakin tersulut. Ia maju selangkah. Wajahnya merah padam. Jangan banyak omong. Kek, kalau kau tidak mau bayar uang damai, aku pastikan kau tidur di sel malam ini. Kakek itu tetap tenang. Menyilangkan tangan di dada. Aku sudah bilang, pajak motorku akan kubayar setelah panen. Kau tidak berhak menilangku hanya karena itu. Dan sekarang, aku ingin pergi. Jangan halangi jalanku. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang semakin mengobarkan amarah Rian. Ia melayangkan tinjunya ke arah dada kakek itu. Namun, sekali lagi, tinjunya meleset. Kakek itu memutar tubuhnya, menghindari pukulan dengan kecepatan luar biasa. Seketika, ia menangkap pergelangan tangan Rian, memelintirnya dalam kuncian yang sederhana namun menyakitkan. Rian berteriak kesakitan. Tubuhnya dipaksa berlutut. Kakek itu menarik tangan Rian ke belakang, membuatnya tersungkur ke tanah dengan wajah mencium aspal. Ardi melangkah mundur. Terpana. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau kira aku hanya kakek tua biasa, kata kakek itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Aku sudah melihat banyak polisi seperti kau. Polisi yang lebih peduli uang daripada keadilan. Polisi yang lebih suka memeras rakyat kecil daripada melindungi mereka. Rian menggertakkan giginya. Sialan, lepaskan aku, kek. Tapi kakek itu justru sedikit menekan kunciannya, membuat Rian kembali menjerit. Aku tidak suka kekerasan, ujar kakek itu. Tapi aku juga tidak suka melihat orang sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan. Ardi, yang dari tadi diam, akhirnya memberanikan diri berbicara. Kakek, sudah cukup. Tolong lepaskan dia. Kakek itu melirik Ardi sejenak. Lalu dengan gerakan halus, melepaskan kuncian itu. Rian buru-buru bangkit dan mundur beberapa langkah. Wajahnya merah karena malu dan marah. Kakek itu menghela napas panjang, lalu mengeluarkan dompet dari sakunya. Ia menarik sebuah kartu lusuh dan melemparkannya ke arah Rian. Lihatlah baik-baik, sebelum kau mempermalukan dirimu lebih jauh. Rian meraih kartu itu dan membaca isinya. Begitu matanya menangkap tulisan di kartu itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya sedikit gemetar. Ardi mendekat dan ikut membaca. Begitu melihatnya, ia langsung membelalakan mata. Kakek ini pensiunan TNI, gumam Ardi. Rian menelan ludah. Ia baru saja mencoba menilang dan bahkan menyerang seorang mantan anggota militer. Kini, ia mengerti mengapa kakek itu begitu tenang dan percaya diri. Kakek, saya minta maaf, kata Rian dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Rian dengan tajam, mencoba membaca ketulusan dalam ucapannya. Saya sudah salah. Saya terlalu arogan. Saya menganggap semua orang bisa saya manfaatkan. Tapi hari ini, saya sadar. Tidak semua orang bisa saya perlakukan seperti itu. Kakek itu diam sejenak sebelum menjawab dengan suara datar. Kau minta maaf karena benar-benar menyesal, atau hanya karena takut pada siapa aku sebenarnya? Rian tahu kakek itu bukan orang bodoh yang mudah tertipu oleh kata-kata. Ia mengepalkan tangannya, lalu menghembuskan napas panjang. Saya tidak tahu, kek, tapi saya sadar bahwa saya salah. Kakek itu mengangguk perlahan. Itu awal yang baik. Tapi meminta maaf saja tidak cukup. Kalau kamu benar-benar menyesal,
Buktikan dengan tindakan. Rian mengangguk tanpa berkata-kata. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah sesuatu yang selama ini menekan jiwanya perlahan mulai terangkat. Kakek itu menyalakan motornya kembali. Tapi sebelum pergi, ia berkata, "Hidup ini panjang. Nak, kau masih punya waktu untuk berubah. Jangan sia-siakan kesempatan itu." Rian hanya bisa menatap kakek itu yang mulai melaju perlahan, meninggalkan dirinya yang masih dipenuhi berbagai perasaan campur aduk. Ardi menepuk pundaknya pelan. "Kau baik-baik saja?" Rian menghela napas panjang. "Entahlah, Di. Mungkin ini pertama kalinya aku benar-benar merasa malu." Ardi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Mungkin ini juga pertama kalinya kita diberi kesempatan untuk berubah." Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Rian tidak lagi sewenang-wenang dalam menilang pengendara. Ia mulai benar-benar menjalankan tugasnya sesuai aturan. Ia bahkan mulai lebih ramah terhadap orang-orang yang ia hadapi di jalanan. Para pengendara yang dulu takut kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Ardi, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan cara kerja Rian, merasa bangga dengan perubahan rekannya. Ia tahu semua ini berawal dari pertemuan dengan kakek Salim. Mungkin, tanpa disadari, kakek tua itu telah menyelamatkan seseorang dari jalan yang salah. Kesombongan tidak akan membawa kebaikan. Orang yang merasa berkuasa dan semena-mena terhadap yang lemah, pada akhirnya akan mendapat pelajaran hidup yang berharga. Kesempatan untuk berubah selalu ada. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Jangan menilai orang dari penampilannya. Kakek itu mungkin tampak seperti pria tua biasa, tetapi ia memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar. Keadilan harus ditegakkan dengan benar. Seorang aparat hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kata-kata yang bijak bisa mengubah seseorang. Nasihat yang baik, jika diberikan di waktu yang tepat, bisa membuat seseorang menyadari kesalahannya dan memperbaiki hidupnya.